Assalamualaikum. Kami dari kelompok 7 akan membahas sejarah kerajaan Kediri yang terdiri dari latar belakang, para pemimpin kerajaan, peninggalan prasasti, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Selamat menonton. Latar belakang. Kerajaan Kediri berdiri pada abad ke-11 di Jawa Timur, sebagai kelanjutan dari kerajaan Mataram kuno yang terpecah menjadi dua, yaitu Panjalu Kediri dan Jenggala, berdasarkan perjanjian Airlangga pada tahun 1042 Masehi. Kediri berpusat di daerah Daha sekarang Kota Kediri, dengan wilayah kekuasaan yang meliputi sebagian besar Jawa dan wilayah maritim Nusantara. Latar belakang berdirinya Kediri erat kaitannya dengan keinginan Airlangga untuk membagi kerajaannya demi mencegah konflik antara pewaris tahta. Kediri kemudian berkembang menjadi kerajaan agraris yang kuat, didukung oleh perdagangan hasil bumi, terutama beras. Selain itu, Kediri juga dikenal sebagai pusat kebudayaan dan sastra, dengan karya-karya besar seperti Kakawin Baratayuda yang ditulis oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh. Raja atau pemimpin. Pendiri kerajaan. Airlangga. Nama Kediri pertama kali muncul dalam prasasti Sirah Keting 1104 Masehi. Raja pertama yang memerintah adalah Airlangga, meskipun ia lebih dikenal sebagai pendiri kerajaan Kahuripan. Setelah Airlangga membagi kerajaannya menjadi dua demi mencegah perang saudara antara kedua putranya, wilayah timur dikenal sebagai Kerajaan Kediri, sedangkan wilayah barat menjadi Kerajaan Jenggala. Raja yang membawa masa kejayaan. Sri Jayabaya. Pada masa Raja Jayabaya, Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan. Di bawah kepemimpinannya, wilayah Kediri meluas dengan dukungan armada laut yang kuat, sehingga nama Kediri dikenal hingga Tiongkok. Pemerintahan Raja Jayabaya terkenal tegas dan adil, serta menjadi tonggak kemajuan kesusastraan Jawa kuno, yang menandai awal masa keemasan dalam budaya dan sastra. Seni sastra Kerajaan Kediri yang telah mencapai kemakmuran dibuktikan dengan adanya para pujangga yang dapat menyusun karya sastra sangat indah dan bermutu. Empu Sedah dan Empu Panuluh misalnya, dua pujangga yang bersama-sama menggubah kitab Baratayuda pada masa pemerintahan Raja Jayabaya. Dalam kitab Baratayuda, kemenangan Jayabaya atas Jenggala diibaratkan sebagai kemenangan Pandawa atas Kurawa. Para raja yang pernah memimpin kerajaan Kediri. 1. Sri Samarwijaya sekitar tahun 1042 sampai 1051 Masehi. 2. Sri Jitendrakara sekitar tahun 1051 sampai 1112 Masehi. 3. Sri Bameswara sekitar 1112 sampai 1135 Masehi. 4. Sri Sarwaswara sekitar 1159 sampai 1169 Masehi. 5. Sri Gandra sekitar 1169 sampai 1180 Masehi. 6. Kameswara sekitar 1182 sampai 1194 Masehi. 7. Kertajaya sekitar 1194 sampai 1222 Masehi. Peninggalan prasasti. Prasasti Panumbangan. Prasasti ini ditemukan di Doko, Blitar, Jawa Timur. Isinya adalah penetapan kembali desa Panumbangan sebagai desa Sima oleh Sri Bameswara dari Panjalu yang pada prasasti ini, penetapan tersebut berdasarkan keputusan raja yang pernah diberikan kepada penduduk desa Panumbangan sebelumnya. 2. Prasasti Talan. Dikeluarkan oleh Raja Jayabaya, berisi tentang pengaturan daerah dan pemberian tanah perdikan untuk kepentingan keagamaan. Ditemukan. Desa Babatan, Ulingi, Blitar, Jawa Timur, Indonesia. 3. Prasasti Ngantang. Juga dikeluarkan oleh Jayabaya, berisi pengukuhan tanah Ngantang sebagai daerah perdikan yang bebas pajak. Prasasti ini ditemukan di wilayah Ngantang, Malang, Jawa Timur. 4. Prasasti Jaring. Dikeluarkan pada masa Raja Kameswara, berisi tentang pengukuhan tanah tertentu sebagai tanah perdikan. Prasasti ini ditemukan di Dukuh Jaring, Desa Kembang Arum, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. 5. Prasasti Kamulan. Isi prasasti Kamulan adalah cerita mengenai Raja Kertajaya yang tersingkir dari Istana Dah akibat serbuan musuh dari arah timur. Aksi penyerbuan ini terjadi sekitar 5 bulan sebelum prasasti Kamulan dibuat. Prasasti Kamulan ditemukan di Desa Kamulan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Kondisi sosial. Kondisi sosial masyarakat Kerajaan Kediri ditandai oleh stratifikasi sosial yang jelas, di mana masyarakat terbagi menjadi golongan bangsawan raja dan keluarga kerajaan, Brahmana pemuka agama, Ksatria prajurit, Waisya pedagang dan petani, dan Sudra rakyat biasa.
Agama Hindu dan Buddha mendominasi kehidupan spiritual, dengan peran besar para Brahmana dalam ritual dan pemerintahan. Masyarakatnya hidup dari pertanian, perdagangan, dan kerajinan. Sungai Berantas menjadi pusat ekonomi karena mendukung perdagangan lokal dan internasional. Selain itu, Kediri menjadi pusat budaya dengan berkembangnya karya sastra, seni, dan tradisi keagamaan. Sistem perekonomian. Sistem perekonomian Kerajaan Kediri terutama bertumpu pada sektor pertanian, dengan padi sebagai komoditas utama. Letaknya yang strategis di sekitar Sungai Berantas membuat tanahnya subur dan mendukung hasil pertanian yang melimpah. Selain pertanian, perdagangan juga menjadi tulang punggung ekonomi kerajaan. Kediri memanfaatkan jalur sungai untuk perdagangan lokal dan internasional, menjalin hubungan dagang dengan India, Tiongkok, dan kerajaan lain di Nusantara. Komoditas utama perdagangan meliputi beras, rempah-rempah, kain, dan hasil bumi lainnya. Pajak hasil bumi dan upeti dari daerah bawahan menjadi sumber pendapatan kerajaan yang signifikan. Selain itu, kegiatan peternakan dan perikanan turut menopang ekonomi masyarakat, sementara penduduk di sekitar pelabuhan terlibat dalam aktivitas maritim dengan pengelolaan yang baik. Perekonomian Kediri mampu menjadikan kerajaan ini sebagai salah satu pusat kemakmuran di masa itu. Faktor kemunduran. Faktor kemunduran Kerajaan Kediri terutama disebabkan oleh konflik internal dan tekanan dari kekuatan luar. Salah satu penyebab utama adalah perebutan kekuasaan di dalam kerajaan, yang melemahkan stabilitas politik dan pemerintahan. Selain itu, munculnya Kerajaan Singasari sebagai kekuatan baru di Jawa Timur juga menjadi faktor signifikan. Pada masa Raja Kertajaya, Kediri mengalami penurunan kekuatan karena perselisihan antara raja dan para Brahmana, yang membuat kaum Brahmana meminta perlindungan kepada Ken Arok dari Singasari. Sekian pembahasan materi tentang Kerajaan Kediri dari kelompok 7, semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton.